Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang pH pada asam dan basa. Pertama, sebelum masuk penentuan pH, kita mesti tahu dulu bahwa salah satu komponen dari pH, kalau kalian masih ingat ya, pH dapat dicari kalau misalkan kita mengetahui konsentrasi H+. Dan konsentrasi H+ ini bisa dicari melalui MA, molaritas asam, dikalikan dengan N itu jumlah H+-nya berapa. Nah, konsentrasi ini itu masuk di bagian yang di sini nih. Jadi yang pertama kali kita harus tahu adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi larutan itu dinyatakan dalam molaritas. Ya, ini tadi molaritas. Di mana untuk mencari molaritas itu bisa melalui ini. Ya, yaitu gram per mr dikalikan dengan 1000 per volume. Kalau volumenya adalah 1 liter, maka di sini kan jadinya 1000. Ya, jadi 1. Sebenarnya rumus ini tuh didapatkan dari, kita ingat bahwa mol, ya, itu kan sama dengan massa dibagikan dengan mr. Mol juga itu sama dengan M dikalikan dengan volume. Ya. Nah, kalau misalkan si M yang kita tanya, maka kan mol per volume kan ya. Mol ini kamu ganti jadi nanti mr dikalikan dengan volume. Pertanyaannya, kalau semisalkan volumenya itu kurang dari 1 liter. Kalau kurang dari 1 liter, maka rumusnya ya ini akan berubah. Nah, berubahnya gimana Kak? Maka ini set ke sini ya, Kakak lihat ke sini. Maka nanti M itu akan sama dengan gram per mr dikalikan dengan 1000 per volume. Volumenya dalam bentuk mililiter. Ya dapat dari sini sama sih dengan yang di sini. Ya. Ini dapatnya dari mana kok bisa 1000? Kalau misalkan dia 200. Artinya kan dia nggak sampai 1 liter kan? Nah, maka nanti di sini itu sama dengan 200 dibagi dengan 1000. Artinya 1000-nya kan akan naik ke atas. Ya, maka dapatlah persamaan seperti ini. Nah, kita ingat bahwa konsentrasi larutan itu dapat diubah-ubah dengan adanya pengenceran. Ya, bisa diubah dengan adanya pengenceran. Nah, jadi seperti ini nih. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan rumus dari pengenceran sebetulnya di sini tuh mol. Ya, jadi itu mol yang selalu tetap, ya. Jadi dia itu perbandingannya adalah perbandingan mol. Tadi mol itu bisa kita cari bahwa M kalikan V, makanya di sini dapat M dan ini V. Ya, begitu. Berikut adalah asam kuat dan juga asam lemah. Jadi kalau kita ingat ya, asam kuat itu artinya terionisasi sempurna. Jadi alfa dia akan sama dengan 1. Kalau asam lemah itu terionisasi sebagian. Sehingga alfanya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, inilah menentukan konsentrasi H+ pada larutan asam pada larutan asam lemah ya. Jadi kalau asam kuat kan tinggal langsung ya. Kalau asam kuat itu berarti nanti konsentrasi H+-nya ya. Kalau misalkan asam kuat gitu kan. Kalau asam kuat berarti nanti konsentrasi H+ itu sama dengan Ma dikalikan dengan N. Ya, N itu berarti banyaknya konsentrasi banyaknya si konsentrasinya nanti ya. Itu dikalikan dengan N kalau misalkan si N-nya ada sekian gitu. Nah, kalau misalkan pada asam lemah, nah ada beberapa cara ya, karena asam lemah itu berkaitan dengan yang namanya kesetimbangan. Ya, sebenarnya rumus-rumus ini bisa kalian dapatkan secara mandiri. Contoh kakak akan memberikan suatu reaksi ya. Ada HF menjadi H+ tambah dengan F-. Misalkan kakak punya Ma. Nah, ini kan yang namanya juga asam lemah, maka dia tidak terionisasi secara sempurna. Ya.
dia terionisasi ada namanya alfa atau derajat ionisasi. Sehingga derajat ionisasi itu kan M dikalikan dengan yang di sini. Maka yang bereaksi juga sama. Alfa di sini Ma dikalikan alfa. Nah, kemudian kalau mereka bereaksi, ini kan namanya mula-mula, ini reaksi, ini setimbang. Maka di sini tuh kan ada Ma dikurang Ma dikalikan alfa. Di sini berarti tinggal Ma dikalikan alfa, di sini Ma dikalikan alfa. Nah, kita ingat bahwa kalau Ka-nya negatif atau mengikuti yang namanya aproksimasinya berlaku dengan syarat apa? Ma dikurang dengan, artinya yang di sini mula-mula dikurang dengan yang reaksi harus sama dengan yang mula-mula. Artinya apa? Yang reaksi ini kita abaikan. Itu kalau kita mau pakai aproksimasi. Sehingga apa? Kita akan dapat persamaan nanti Ma alfa, kemudian Ma alfa per Ma. Ininya kita abaikan. Jadi Ma dikurang Ma alfa itu sama dengan Ma. Kalau kita menggunakan aproksimasi. Sehingga dari sini kita dapat Ma kuadrat alfa kuadrat per Ma. Kalau ini kita eliminasi menjadi apa? Ma dikalikan dengan alfa kuadrat. Ya, jadi kita dapat nih Ka, ya dari sini kita dapat apa? Ka sama dengan Ma dikalikan alfa kuadrat. Nih, sama dengan yang di sini. Kalau misalkan kita mau mencari alfa, ya berarti kalau misalkan alfa, ya berarti tinggal seperti ini, dibalik saja kan? Kalau misalkan kita mencari alfa, berarti Ka per Ma diakarkan. Karena alfanya itu kan kuadrat. Nah, sekarang, Kak, dari mana sih yang ini nih, H plus bisa jadi seperti ini? Ya kan? Nah, kalau yang seperti ini, ya, ini itu dapatnya dari persamaan ini. Kita tahu H plus itu kan yang ini ya. Nah, jadi ini itu ya, kita anggap mereka semua adalah H plus. Sehingga di sini, ya, si mereka ini ya si ini, sebentar, ini itu kita anggap H plus nih. Mereka itu kita anggap H plus. Kalau satunya adalah H plus, karena ada dua, maka menjadi H plus kuadrat. Ya, itulah kenapa kalau misalkan H plus kuadrat ini kita tarik ke sini, ya, yang namanya konsentrasi H plus itu pasti akar Ka dikalikan Ma. Ya dari sini nih. Ya kan ini kan H plus kuadrat nih. H plus kuadrat artinya Ka ini Ma. Maksudnya adalah kalau misalkan dia seperti ini, ya rumusnya seperti ini berarti dia langsung nih, ya. Dia nggak ada alfanya. Nah, Kak ini yang bawah ini dapat dari mana? Ini dapat kalau misalkan si alfa si ini M ini ya, si M ini kita ganti pakai ini. M itu udah nanti Ka per alfa kuadrat. Ya, nanti baru dapat rumus yang di bawah. Jadi, ini sebetulnya hanya substitusi saja ya. Jadi kalau seperti ini, kamu masukkan nilai Ka-nya, ini si Ka-nya kita ganti ya ke dalam persamaan ini. Berarti kan nanti sama dengan ya akar alfa kuadrat kalikan Ma kuadrat. Maka muncullah ini. Ma dikalikan dengan alfa. Jadi rumusnya sebenarnya tinggal dibolak-balik saja karena nanti hasilnya juga akan sama. Ya. Nah, intinya konsepnya dari kesetimbangan ternyata rumus-rumus tadi itu bisa dihasilkan. Kemudian untuk yang basa kuat juga sama ya, basa kuat dan basa lemah, ini rumus-rumusnya tinggal diganti aja. Kalau tadi yang asam jadi adalah A, kalau misalkan basa jadi B. Kalau cara penurunan rumusnya sama seperti si asam tadi. Nah, kemudian kita menghitung pH larutan asam dan basa. Ya. Nah, kita ingat bahwa derajat keasaman ya, pH itu apa sih? pH itu merupakan apa? Derajat keasaman yang merupakan ukuran konsentrasi asam dalam larutan suatu zat yang dinyatakan dalam pH. Nah, untuk asam itu pH sama dengan min log H+, atau H3O+ juga bisa. Nah, kalau untuk basa itu adalah pakainya pOH.
Ya, untuk basa pakainya pOH sama dengan min log OH min. Nah, kalau misalkan kita mau mencari konsentrasi H3O plusnya atau H plusnya, ya tinggal di antilog negatif pH. Sama kalau yang mencari konsentrasi OH min, berarti antilog negatif POH. Nah, kita tahu bahwa dulu pernah kita bahas bahwa Kw itu hubungannya adalah hasil kali dari konsentrasi H3O plus dengan konsentrasi OH min. Hasilnya kalau pada saat 25 derajat Celcius itu adalah 10 pangkat negatif 14. Kalau misalkan mereka ini kita logkan, berarti log Kw negatif log Kw sama dengan negatif log H3O plus ya, dan juga negatif log 1 kali 10 pangkat negatif 14, maka dia dapat persamaan seperti ini. Ya, maka dapat persamaan seperti ini. Nah, setelah dapat persamaan seperti ini, ya kita masukkan log H3O plus dikurang dengan log OH min sama dengan 14. Maka muncullah rumus ini, bahwa pH ditambah dengan pOH sama dengan 14. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Kalau misalkan pH sama dengan 7, berarti larutan bersifat netral. Kalau pH kurang dari 7 asam, kalau lebih dari 7 adalah basa. Di sini, jika larutan semakin asam, maka konsentrasi OH plusnya semakin besar dan pH-nya semakin kecil. Ya, kenapa berkebalikan? Karena dia itu kan negatif log. Ya kan, logaritma yang negatif. Artinya dia berkebalikan. Kalau konsentrasi H3O plusnya meningkat, maka pH-nya semakin kecil, artinya semakin asam. Kalau misalkan pH basa, ya kan, larutan semakin basa, maka pOH-nya semakin besar dan pOH-nya semakin kecil. Tetapi pH-nya besar. Ya kan, pOH-nya semakin besar, pH konsentrasi OH-nya besar, pOH-nya semakin kecil, tapi pH-nya semakin besar. Kenapa pH-nya bisa besar? Karena ini hubungannya. Kalau pOH-nya kecil, berarti pH-nya besar. Nah, berikut adalah contoh soal ya. Ini ditanya adalah hitung konsentrasi H3O plus ya di sini. Konsentrasi H3O plus dari larutan dengan pH 4,35. Ya. Artinya kalau kita mau mencari berapakah konsentrasi H3O plus, tadi masih ingat ya, itu antilognya. Antilog negatif 4,5. Jadi konsentrasi H3O plus itu sama dengan antilog negatif 4,35. Ya. Makanya di sini dapat rumusnya begitu karena memang dari persamanya begitu. Kita udah pernah bahas tadi ya, bahwa persamaannya seperti itu. Sehingga kalau misalkan mencari konsentrasi H3O plus ya cukup antilog negatif 4,35. Nah, sekarang hitung pH dari larutan yang dibuat dengan melarutkan 235 mg NaOH dalam 500 ml larutan. MR-nya diketahui 40. Pertama, kita mesti menghitung dulu berapa sih molnya gitu kan. Ya kan, kita harus menghitung molnya dulu. Nah, mol ini sebetulnya cara gampangnya di sini tuh pertama kita menentukan mol dulu kan. Mol nanti massa dibagi dengan MR. Nah, setelah dapat massa nanti, baru kita mencari konsentrasi. Ya, konsentrasi adalah mol dibagi dengan volume. Nah, setelah dapat konsentrasi ini, si M ini, baru kita jadikan apa? Kita lihat di sini, NaOH, berarti OH min. Ya, setelah nantinya dapat OH min, baru kita bisa menentukan pOH. Setelah dapat pOH, baru nanti pH. Makanya di sini kalau kita perhatikan, pertama pasti mencari mol dulu. Nah, setelah ketemu mol menggunakan gram per mr, baru nanti kita cari konsentrasinya. Nah, setelah nanti ketemu nih konsentrasi OH minnya, ya setelah ketemu nanti molnya kita cari konsentrasi OH minnya. Setelah konsentrasi OH minnya sudah ketemu, ya kan, baru kita gunakan pOH. Ya, jadi pOH kita hitung ya, dapat 1,93. Setelah ketemu pOH, kita mencari pH. Sehingga pH-nya adalah 12,07. Nah, berikut contoh soal lagi ya. Hitung pH larutan BaOH 2 kali
0,01 molar. Nah, jadi penyelesaiannya kita tahu bahwa BaOH itu merupakan basa kuat ya. BaOH merupakan basa kuat. Dari ionisasinya itu menghasilkan 2OH- ya. Sehingga kalau misalkan reaksi yang di sini 0,01 maka di sini menjadi 0,02 ya. Makanya di sini dapat kan N kalikan 2 karena dia 0,02 jadinya. Nah, setelah ketemu 0,02 ini baru kita tentukan pOH dengan persamaan negatif log konsentrasi OH- atau konsentrasi dari 0,02. Nah, setelah kita hitung, ya kemudian kita masukkan, dapatlah nanti pOH-nya sebesar 1,7. Ya, ini kan log dari yang di atas nih, ini 0,02 kita ubah menjadi eksponensial, jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ketika dilogkan ketemu 2 dikurang log 2 atau sama dengan 1,7. Nah, pH sama dengan 14 dikurang pOH. Karena ini basa, berarti kan pOH nih. Berarti 14 dikurang 1,7 sama dengan 12,3. Jadi, pH-nya adalah 12,3. Kemudian yang contoh yang kedua, di sini adalah hitung pH larutan NH4OH 0,05 molar. Dengan KB di sini 2 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, gitu. Nah, dari sini kalau kita carikan, ini kan kalau kita ionisasikan ya, berarti NH4OH ya. NH4OH berarti menjadi NH4 plus ditambah OH-. Ya, artinya dia satu nih koefisiennya. Sehingga kita mencari konsentrasi dari OH-nya akar, karena ini adalah merupakan basa lemah ya. Ini merupakan basa lemah karena NH4 yang akan terionisasi. Maka di sini pakainya konsentrasi OH-. Setelah nanti pakai konsentrasi OH- dicari ya. Nanti dapatlah nih. Yaitu log OH-nya maka ketemu nih, dapat 3. Nah, setelah ketemu 3, kita mesti menentukan pH. Di mana pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang 3 jadi 11. Pada soal berikut ini kan diketahui 0,02 mol H2SO4. Jadi mereka ini diminta untuk menentukan pH. Jadi pertama kali kita harus tahu bahwa kalau kita mau menentukan pH, ya itu kan harus diketahui yang namanya konsentrasi asam. Ya kan? Dari sini nanti diketahuilah yang namanya masanya, molaritasnya. Ya, dari sini molaritas ini bisa nanti dicari pakai mol. Ya, umumnya seperti ini. Kalau misalkan yang basa berarti kalau misalkan yang basa itu kan di sini pakainya pOH, ininya pakai konsentrasi OH-. Ya, kurang lebih begitu. Tapi jalurnya atau urutannya sama kayak gitu. Nah, di soal yang satu ini, yang nomor satu ini kan dikatakan 0,02 mol H2SO4 ini merupakan asam kuat sebanyak 200 ml. Artinya kita harus menentukan dari informasi ini, mol kemudian mililiter, kita bisa menentukan yang namanya molar. Ya, dengan cara apa? Berarti molar itu berarti mol dibagi dengan volume. Tapi ingat di sini volumenya dalam bentuk mililiter, maka harus diubah ke dalam bentuk liter. Ya, sehingga mol nanti dibagi dengan volume dapatlah 0,1. Ya, sama aja nanti 0,02 dibagi sama 0, dibagi dengan 0,2 jadi 0,1. Nah, karena ingat H2SO4 itu valensinya 2 ya. Kan? Jadi H plusnya harus 2 dikali 2. Kenapa H plusnya dikali 2? Karena di sini nanti kan H plusnya ada 2. Kalau kita uraikan H2SO4 ya kan? H2SO4 itu nanti menjadi 2H plus. Artinya ada 2H plus. Makanya di sini dikalikan dengan 2. Ya, ini harus kita kalikan dengan 2 menjadi 0,2. Ya, ini baru nanti di min logkan dapatlah 1 dikurang log 2. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada asam nitrat ya, ini merupakan asam lemah dengan derajat ionisasinya adalah 50%. Ya.
Maka alfanya kan 50%, itu sama dengan 0,5 kan? Kalau kita ubah ke dalam bentuk biasa. Maka ini nanti itu berpengaruh pada konsentrasinya. Ya, pertama sama kita menentukan yang namanya konsentrasi. Dengan cara apa ya tadi? Mol dibagi dengan volume. Dapatlah nanti konsentrasinya. Kita ingat bahwa konsentrasi, ya kan? Rumus dari konsentrasi itu kan sama dengan MA dikalikan dengan alfa. Nah, alfanya di sini 0,5. Ya. Kalau misalkan dia di sini tidak ada alfa, artinya dia terionisasi sempurna. Alfanya sama dengan 1, cuma nggak ditulis. Karena di sini ada diketahui alfanya maka dikalikan. Nah, setelah 0, dapat ya 0,04 ini kamu kalikan dengan 0,5, ini 0,5 merupakan si alfa. Ini. Nah, kemudian kamu kalikan, kemudian dilogkan, dapatlah itu. Ya, 2 dikurang log 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini dari gram. Dari gram ini adalah basa ya, ini merupakan basa kuat ya. Ini juga sama OH-nya ada 2 nih. Ya, valensi OH-nya 2. Kenapa? Karena CaOH 2 kali kalau diionkan menjadi Ca2 plus tambah 2 OH-. Ya, jadi OH-nya ada 2. Tapi pertama kita mesti menentukan lagi-lagi molaritas. Ya, molaritas itu bisa dicari ketika molnya diketahui. Ini adalah rumus dari mol. Kemudian mol nanti dibagi sama volume ini, tapi ini dalam bentuk mililiter harus dirubah ke dalam bentuk liter sehingga dapat 0,1 molar. Ya. Nah, setelah itu, setelah ketemu 0,1 molar, ya kan? Nah, ini molaritas ion OH-nya adalah 2 kali dari molaritas CaOH2 seperti ini. Ya kan, ini kan 2 kali, ini kan koefisien 1, ini koefisien 2. Ini diketahui yang di sini 0,1. Maka karena ini ada 2 kali berarti 0,2. Ya, setelah itu dapatlah OH-nya 0,2, kamu logkan ya. Nah, setelah itu dapat nanti POH. Ingat bahwa pada senyawa basa ini kan merupakan POH. Sementara kalau pH yang ditanya maka 14 dikurang POH. 14 dikurang 1 ya 14 dikurang 1 ditambah log 2 jadinya. Jadi 14 dikurang 1 13 tambah dengan log 2 ini jawabannya ya. Oke, di soal berikut ini ya, itu kan jelas bahwa perhitungan pH kita diminta untuk menunjukkan bahwa asam asetat dengan konsentrasi 0,1 itu memiliki pH 2,8. Ada Ka diketahui. Yang namanya membuktikan, artinya kita harus menguraikan sampai ke molekulnya. Ya, ada sebetulnya rumus cepat, tapi kalau selalu bilang bahwa rumus cepat yang seperti ini ya, konsentrasi misalkan H+ itu sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma misalkan. Ini sebetulnya didapatkan ya dari persamaan ini. Ini berlaku kalau misalkan kita menggunakan aproksimasi. Ya. Apa itu aproksimasi? Sudah pernah Kak bahas ya. Kalau aproksimasi itu intinya perbandingan ya dari ion yang di atas dengan yang di bawah ini itu harus kurang dari 5%. Kalau lebih dari 5%, maka aproksimasinya nggak berlaku. Nah, makanya kalau dulu di SMA boleh menggunakan yang dikasih aproksimasi, kalau yang di kuliah harus cek dulu nih aproksimasinya berapa persennya. Gitu ya. Nah, jadi rumus ini sebetulnya bisa kalian dapatkan dari sini persamaan Ka. Kita tahu bahwa kalau dulu di kesetimbangan yang namanya Ka itu kan perbandingan dari produk per reaktan. Produknya kan ini OH H3O+ dengan C2H3O2-. Ya, ini kamu kalikan diseperkan dengan Hc2H3O2 seperti ini ya. Nah, nanti dapat nih. Kan koefisiennya kita nggak tahu kan berapa, ini kita X-kan. Nah, ingat di sini yang di bawah ini itu dianggap X-nya ini adalah tidak berarti. Maka kalau dikurangkan tetap 0,1. Ya, ini namanya aproksimasi. Kalau misalkan ini dikurangkan nggak sama dengan 0,1, maka aproksimasinya nggak berlaku. Dan dia harus diselesaikan menggunakan persamaan kuadrat, bukan secara langsung seperti ini. Karena ini dianggap ketika dikurangkan 0,1, makanya bisa langsung di sini ketemu. Ya, ini kamu kalikan dengan yang di sini, habis itu kamu akarkan karena ini x kuadrat. Kalau ditanya x-nya berarti kan diakarkan yang ini kan. Seperti ini diakarkan. Maka dapatlah
Seperti ini ya, 1,32. Nah, ini kamu cek kalau ini diseperkan ya. Jadi kalau 1,32 dikali dengan 10 pangkat negatif 3 seperkan dengan 0,1 ya. Dikalikan kalau ini kan 100% ya. Kalau misalkan jawabannya lebih dari 5%, maka dia nggak berlaku. Ya, tapi kalau kurang dari 5% ya, maka dia bisa digunakan. Nah, ternyata ini kalau kita hitung adalah 1,32%. Nah, karena ini itu kurang dari, ya ini tuh kan berarti kurang dari 5%, maka rumus ini bisa digunakan, perhitungan ini boleh berlaku. Artinya dia berlaku yang namanya aproksimasi. Nah, habis itu kamu masukkan karena H3O plus sudah diketahui, tinggal dilogkan saja, dapatlah pH-nya. Ternyata betul bahwa apa? Asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar dan Ka 1,74 kali 10 pangkat negatif 5, pH-nya adalah 2,8. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kokain ya. Jadi kokain itu memiliki kelarutan. Nih, kelarutannya adalah 1,7 dengan pH-nya ada 10. Nah, kita diminta menentukan Kb. Sebetulnya tidak usah bingung ya. Kb itu kan artinya persamaan bahasa. Ya kan, persamaan bahasanya. Nah, di soal ini ya kita tahu bahwa pertama kali kalau kita membuat reaksi kita harus menentukan berapa sih molar dari si kokain ini. Kita tahu bahwa molar itu bisa diketahui kalau misalkan kita mengetahui molnya. Ya, molar itu diketahui kalau kita mengetahui mol. Ya. Nah, mol ini bisa dicari nih, ya. Karena di sini tidak diketahui masanya, gramnya, ya. Kita kan nggak tahu gram ini, tapi ada diketahui di sini. Artinya apa? Di sini ada 1,7 gram per liter. Ya, 1,7 gram per liter. Kita tahu bahwa molar itu, ya, molar itu kan artinya mol per volume. Volumenya dalam bentuk liter. Artinya di sini ada 1,7 gram, sudah ada tuh gram per volume liter. 1 liter. Nah, ini tinggal kamu ubah lagi dalam bentuk ini mol ya. 1,7 ini kamu kalikan dengan 303. Nah, 303 ini merupakan MR ya, merupakan MR dari si kokain ini. Maka dapatlah konsentrasi seperti ini. Ya, ini langsung saja nih perhitungan. Dan memang perhitungan yang benar seperti ini ya. Harus jelas seperti ini. Nah, kemudian inilah konsentrasi awal. Kemudian bereaksinya kita nggak tahu, tapi ini kalau dikurangkan kan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita kan nggak tahu berapa sebetulnya OH- yang bereaksi. Nah, tapi di sini ada informasi pH nih yang diketahui. Artinya, kita tahu bahwa pH itu kan ujung-ujungnya bisa ke pOH hubungannya. Dia punya hubungan lagi dengan OH-. Nah, ini yang target kita, makanya di sini ada informasi pH. Ya, dengan adanya bantuan pH ini, kita bisa menentukan berapakah pOH. Maka pOH-nya adalah 3,92. Ketika kita cari pOH-nya adalah 3,92, ternyata konsentrasi OH-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. Ini dapat dari mana? Itu merupakan anti-log-nya, ya, dibalik begitu. Nah, setelah ketemu OH-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 3, ya artinya di sini itu 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, sekarang kamu buat KB ini persamaan. Di mana KB itu kan berarti apa? Yang produk diperkan dengan yang reaktan kan? Yang produk dengan yang reaktan. H2O kenapa nggak masuk yang liquid? Liquid itu murni, berarti nggak boleh dimasukkan. Cukup yang sini saja. Ini kan aqueous. Nah, kemudian kita tahu OH- di sini kan nggak tahu, kan awalnya berarti kita buat X dengan X saja. Ya. Kemudian ini tadi persamaan yang di awalnya ya, dikurangkan dengan X. Nah, ternyata setelah ini kita tahu nih bahwa yang di sini OH-nya dengan ion kokainnya ini dia 1,2. Kemudian di bawahnya juga gitu. X-nya kita ganti dengan, pokoknya yang ada X-nya kita ganti dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. Maka dapatlah ini si KB-nya. Ya, jadi harus jeli membaca soalnya. Oke, pada soal berikut kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan pengenceran ya. Di sini ada CaOH 2 kali, konsentrasinya 0,1
volume awalnya 100 ml, kemudian diencerkan menjadi 200 ml. Nah, apakah pH-nya akan berubah? Pertama, kita menghitung di sini pH di awalnya. Kita ingat bahwa ini merupakan valensinya 2, karena apa? CaOH 2 kali, kalau kita ionkan ya menjadi Ca2+ ditambah dengan 2OH-. Ya, artinya ada 2. Maka di sini dikalikan dengan 2. Konsentrasi satu di sini itu adalah 0,1, di sini berarti 0,2. Makanya di sini dikalikan 2. Ya. Nah, setelah itu dilogkan, maka dapatlah pOH-nya sekian. Ini namanya pOH. Berarti pH-nya S13 tambah log 2. Nah, sekarang ketika diencerkan menggunakan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, artinya kita bisa menentukan bahwa konsentrasi setelah diencerkan menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 2. Yang awalnya konsentrasinya adalah 0,1 atau 10 pangkat minus 1, diencerkan menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 2. Ya. Nah, kemudian di sini kita hitung lagi pH setelah diencerkan. Sama nih, karena valensinya 2, kemudian konsentrasinya 5 kali 10 pangkat negatif 2. Ya. Kemudian dikalikan 5 kali 2, 10, negatif 2, negatif 1, berarti tinggal negatif 1. Kemudian dapatlah pOH-nya 1, berarti pH-nya 13. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kalau diencerkan maka sifat kebasaannya akan turun. Sifat kebasaan turun itu diketahui kalau pH-nya turun, karena pH tinggi, basanya tinggi. Kalau basanya turun, maka pH-nya juga akan turun. Ya, begitu. Ini kan pH-nya awalnya ada +2, kemudian menjadi +2-nya hilang. Artinya apa? pH-nya turun. Ya, jadi mungkin 13, sekian sekarang jadi 13. Yang artinya apa? Sifat kebasaannya juga akan turun, karena basa yang paling tinggi adalah yang 14. Oke, kemudian soal yang berikut ini, di sini ada mencoba ada HNO2 ya. HNO2, kita menghitung ion nitrit nih. Ya, ini ada konsentrasinya dan juga ada Ka-nya. Pertama, kita harus mereaksikan dulu supaya kita tahu. Sebetulnya dari reaksi ini kan kita mau menentukan berapakah rumusnya. Apakah benar rumusnya bisa langsung menggunakan seperti ini kan, langsung begini kan kita nggak tahu ya. Sebetulnya kan rumus ini kan bisa dicari, misalkan konsentrasi H+ itu kan sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma. Apakah rumus ini berlaku atau tidak? Kalau di SMA mungkin akan menggunakan ini, tapi kalau di kuliah kita harus cek dulu berlaku nggak. Nah, pada kasus ini setelah kita uji seperti biasa ya, kita masukkan, ternyata dapatlah segini. Ketika kita buat persen, ternyata 45,2%, begitu besar. Nah, ini tuh lebih besar ya, namanya 45,2% itu lebih besar daripada 5%. Sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh. Oh, ini 45 berarti 9 kali lipat ya, 9 kali lipat berarti lebih besar. Artinya ini nggak boleh kita menggunakan langsung, artinya rumus yang seperti ini pada soal ini tidak boleh digunakan. Maka harus menggunakan persamaan kuadrat. Ya, ini menggunakan rumus ABC nantinya. Nah, setelah itu ketemu konsentrasi NO-nya adalah seperti ini. Jadi ini aproksimasi pada soal ini ya, yang namanya aproksimasi pada soal berikut ini tidak berlaku. Ya, jadi harus menggunakan persamaan kuadrat. Ya, walaupun nanti ketemu jawabannya, iya ketemu, tapi jawabannya tidak boleh digunakan karena salah. Ya, jadi harus menggunakan persamaan kuadrat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.